Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, di antara adab yang harus selalu kita bangun dan kita selalu bina adalah bagaimana kita selaku hamba bisa berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 195. Di sana Allah mengakhiri ayat yang cukup panjang dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita lihat terjemahan ayat ini, maka akan kita dapati wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang berbuat baik. Tapi ketika kita menengok ke tafsir Jami'ul Bayan di tafsiri ayil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, beliau ketika menafsirkan ayat ini menukil salah satu pendapat bahwa wa ahsinu ditafsirkan dengan ahsinu dhanna billah, artinya perbaikilah prasangkamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang selalu berbaik sangka kepadanya. Maka seorang hamba sudah selayaknya terus memperbaiki prasangkanya kepada Allah. Nah, di antara perkara yang kita harus berbaik sangka kepada Allah adalah ketika kita berdoa. Ketika kita memohon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, jangan sekalipun kita berdoa tanpa diiringi baik sangka bahwa Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita. Jangankan kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha komitmen melaksanakan syariat beliau. Iblis saja, iblis makhluk yang paling hina, makhluk yang sangat durhaka. Ketika dulu iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, saat itulah kemudian Allah berkata kepada iblis. Dialog ini diabadikan di dalam surat Al-Hijr ayat 34 sampai 38. Apa kata Allah kepada iblis? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Fa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Bahkan Allah menambahkan, sesungguhnya bagimu wahai iblis laknatku sampai hari kiamat. Iblis diusir, dikutuk, dilaknat. Tapi tiba-tiba iblis kemudian bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku punya satu permintaan. Panjangkan ya Allah umurku sampai nanti hari kebangkitan. Bayangkan setelah dilaknat, diusir, dikutuk, iblis berdoa. Tapi ternyata Allah berkenan mengabulkan doa iblis. Allah menjawab, qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Wahai iblis, sesungguhnya engkau akan dipanjangkan usiamu sampai hari yang sudah ditentukan, yaitu hari kiamat nanti. Kalau iblis saja berdoa dikabulkan, maka seharusnya kita lebih yakin, lebih optimis bahwa doa-doa kita yang melangit setiap saat itu akan mendapatkan pengabulan yang baik dari Allah. Apalagi ada jaminan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, laisa fiha ma'samun wala qati'atu rahim, selama doa itu tidak berisi dosa dan bukan dalam rangka memutus tali silaturahim, illa a'tahullahu ihda salas, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa kita itu dengan salah satu dari 3 cara. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa pasti didengar, pasti diijabah oleh Allah. Syaratnya apa? 1, laisa fiha ma'sam. Doa itu bukan dalam rangka dosa. Misalnya ada seorang begal, pencuri, bangun malam jam 2, setengah 3, sholat tahajud, lalu meminta kepada Allah, ya Allah, semoga malam ini tidak ada patroli, semoga yang lewat motor NMAX. Nah, yang begini nggak akan dikabul sama Allah. Atau doa tapi isinya memutus tali silaturahim. Misalnya doa dalam rangka agar keluarga pecah, agar dia bisa sendiri yang mendapatkan warisan dari orang tuanya misalnya. Ini doa yang tidak diperkenankan. Jadi selama doa itu bukan dalam rangka dosa, bukan dalam rangka memutus tali silaturahim, a'tahullahu ihda salas, Allah akan berikan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, ayyastajiba lahu da'watahu. Allah akan kabulkan permintaan kita itu persis seperti yang kita harapkan, persis proposal yang kita ajukan di waktu yang juga kita inginkan. Nah, kami yakin di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Misalnya berdoa, ya Allah semoga nanti ujian lulus, Allah berikan lulus. Ya Allah semoga hari ini dapat rezeki, Allah berikan nafkah. Ya Allah semoga segera dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Ya Allah semoga anak pertama laki-laki, diberikan laki-laki misalnya. Ini semuanya adalah cara pertama Allah mengabulkan doa-doa kita. Tapi terkadang ada doa yang kita langitkan, yang kita panjatkan, tapi kok sekian lama nampaknya doa-doa itu seakan-akan belum direspon sama Allah. Bisa jadi kita akan masuk kelompok yang kedua. Doa kita dikabul sebenarnya, tapi dengan cara yang kedua. Bagaimana itu? Ayyusarrifa anhu minassu'i misliha. Doa-doa kita yang melangit itu ternyata dikabulkan dengan cara apa? Untuk menolak bala, menghindarkan kita dari keburukan, yang keburukan itu setimpal dengan kebaikan yang kita minta. Contohnya misalnya ada seorang karyawan tinggal di kota, selama ini dengan keluarga, rumahnya masih ngontrak, kemana-mana masih pakai roda 2. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah sudah sekian lama saya jadi kontraktor, ingin rasanya punya rumah sendiri. Ya Allah sudah lama saya menikmati kendaraan yang kepanasan saat panas, kehujanan pas hujan. Saya minta ya Allah berikan kendaraan yang gak kehujanan saat hujan dan gak kepanasan saat panas. Nah, minta roda 4 yang punya atap. Nah, mobil begitu ya. Setahun berdoa, 2 tahun berdoa, 3 tahun berdoa, 4 tahun, 10 tahun. Tetap aja masih jadi kontraktor. Tetap aja masih kemana-mana roda 2. Apakah berarti Allah menolak doanya? Kalla, sama sekali tidak. Coba lihat kehidupan Anda dan kehidupan tetangga, sahabat, kerabat, orang lain. Ada orang-orang itu yang hidupnya barangkali secara rezekinya pas-pasan. Tapi keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, istrinya setia, anaknya soleh, solehah, hafal Quran. Bisa jadi dia selamat pulang pergi sekian puluh tahun ke kantornya. Itu bisa jadi adalah karena doa-doa yang selama ini minta rumah sendiri, minta kendaraan yang nyaman, itu belum dikabulkan tapi diganti oleh Allah untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga aset kita, menjaga kesehatan kita, kesetiaan istri,
termasuk juga kesolehan anak-anak. Kalau seandainya kita beranggapan doa itu sia-sia, lalu kita berhenti berdoa, bisa jadi tiba-tiba kesehatan kita terganggu, kesetiaan istri juga terganggu, kesolehan anak-anak pun juga terganggu. Nah, kita berusaha berhusnudzon, oh barangkali Allah belum memperlihatkan apa yang aku minta, tapi doa-doaku yang melangit digunakan untuk menjagaku dan keluarga. Dan banyak yang seperti itu. Ya, doanya digunakan untuk menolak bala, untuk menyelamatkan kita dan keluarga dari keburukan yang setimpal dengan apa yang kita minta tadi di depan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi doa-doa yang kita langitkan, yang kita panjatkan kepada Allah itu Allah simpan, ayat dakhirolahu minal ajri misliha. Apa yang kita minta kepada Allah itu diwujudkan oleh Allah, kemudian disimpan di surga menjadi parsel-parsel istimewa. Ketika nanti si pendoa ini masuk surga, dia akan kaget. Kenapa surganya sudah penuh? Banyak barang-barang berharga, banyak anak-anak yang bermain di atas sana. Oh ternyata dulu dia saat di dunia pernah berdoa, ya Allah aku mohon berikan aku kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, anak-anak yang soleh yang banyak. Tapi nyatanya di dunia rumahnya masih ngontrak misalnya, kendaraannya masih biasa, anak-anak juga belum dikasih. Tapi ternyata itu semuanya sudah Allah wujudkan, tapi disimpan menjadi kejutan istimewa di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara kita, wahai saudara-saudara sekalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa kecuali diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berbaik sangka. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memasukkan iman di dalam hati kita, yang telah memberikan kita rezeki dengan cuma-cuma, yang telah memberikan kita berbagai kemudahan di dalam kehidupan ini. Maka kalau kepada orang tua saja, tidak ada orang tua yang niat buruk kepada anak. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka, anaknya sengsara. Itu orang tua kepada anak. Kalau ada orang tua pergi ke dokter, dia tahu anaknya disuntik, sakit pasti suntik itu. Tapi dalam rangka menyelamatkan sang anak dari penyakit yang lebih berbahaya. Maka tidak mungkin Allah memberikan kita satu ujian atau mengundur pengabulan doa itu kecuali ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan kebaikan untuk kita semua. Maka yakin, iblis saja yakin dikabulkan doanya, apalagi kita harus lebih yakin lagi. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah bersyair begini, atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u ihamul laili la tuhti walakinnahu amadun walil amad yang qida'u. Apakah engkau akan meremehkan doa-doa yang kamu langitkan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa-doamu? Anak panah tidak akan meleset di malam hari, hanya saja dia butuh waktu, dan setiap waktu itu pasti akan berlalu. Apa yang kita tunggu pasti akan menjadi nyata kalau itu selalu mampir datang dalam doa-doa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, indah kalau kita bisa selalu berbaik sangka kepada Allah. Hidup akan terasa ringan, beban akan terasa ringan, masalah tidak akan membuat kita stres berkepanjangan. Maka bahagialah kita karena mempunyai Rob Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat, maha mengabulkan doa-doa kita. Di bulan Ramadan yang mulia ini kita diingatkan oleh surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana ayat 183 sampai 187 berbicara tentang puasa dan Ramadan. Tapi Allah sisipkan di ayat 185 apa isinya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, maka katakanlah wahai Nabi, aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, aku mendengar, aku mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta, mengangkat tangan, memohon kepadaku. Hanya saja kadang-kadang kita melakukan hal yang bisa fatal di tengah-tengah doa. Di antara kecelakaan orang berdoa adalah tergesa-gesa. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan diijabah doa-doa kalian semuanya. Akan diijabah doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya tergesa-gesa di sini? Yaqulu da'autu rabbi falam yastajib li. Aku udah berdoa kepada Tuhanku, aku udah minta kepada Allah sekian lama, tapi kok tidak dikabulkan. Nah, kata-kata inilah yang sangat dilarang. Jangan sampai kita kemudian mengatakan aku udah berdoa tapi nggak dikabulkan. Di saat itu semua yang sudah Allah siapkan untuk mengabulkan doa itu akan lenyap sama sekali. Yang awalnya mau dikasih di dunia, Allah akan batalkan. Yang awalnya doa-doa kita itu menolak bala, Allah akan cancel. Yang awalnya sudah Allah siapkan di surga menjadi parsel istimewa, itu pun ternyata tidak terwujud. Semua dibatalkan oleh Allah karena tergesa-gesaan kita dalam berdoa. Mari kita nikmati bulan Ramadan dengan memperbanyak doa, melangitkan permohonan dan harapan, apalagi di malam-malam yang syahdu setelah kita sholat, kita sahur, atau nanti di 10 malam terakhir, perbanyak kita memohon, berdoa kepada Allah, karena pasti kita semuanya, saya, Anda semuanya masih punya banyak harapan, cita-cita, kita banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis doanya, panjatkan sepanjang bulan Ramadan, semoga Allah berikan ijabah yang terbaik. Terima kasih. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kami dan untuk para pemirsa semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.